Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aflal Ulawardani. Pada video kali ini akan membahas mengenai materi ulumul hadis tentang living hadis. Berikut penjelasannya. Living hadis adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebar di kalangan umat Islam, kemudian diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. Living hadis juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Berikut beberapa cara pendekatan dalam living hadis. Yang pertama, pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji validitas sumber dokumen, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Pendekatan sejarah ini dapat merujuk kepada kitab Rijalul Hadis dan Al-Jarhu wa Ta'dil. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok, yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga, penelitian antropologi. Pengamatan ini mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Yang keempat, pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini agama sebagai fenomena kehidupan dalam sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi, mengandalkan metode penelitian partisipatif, agar peneliti dapat memahami tindakan agama dari dalam. Yang kelima, pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang, karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca, sehingga memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Dalam pendekatan ini, terdapat aspek kebahasaan yang perlu dikaji. Yang pertama, perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis. Yang kedua, makna harfiah terhadap lafaz yang dianggap penting. Dan yang ketiga, pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk kepada Kamus Bahasa Arab atau kitab Syarah Hadis. Selanjutnya, metode penelitian dalam living hadis. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan atau penglihatan. Secara khusus adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses. Kemudian, untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian, serta untuk melakukan eksplorasi atas social setting di mana fenomena terjadi. Metode yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan terhadap orang-orang yang menjadi tokoh kunci dalam masyarakat. Kemudian metode yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dalam penelitian untuk memperoleh data yang bentuknya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh penerapan living hadis dalam masyarakat. Contoh pertama, kebiasaan masyarakat melakukan zikir dan berdoa setiap selesai sholat fardu. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW berzikir lebih dari 70 kali dalam sehari semalam, berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah dalam setiap harinya lebih dari 70 kali."
Contoh yang kedua, di beberapa kalangan pesantren tahfidz, ketika sholat subuh pada hari Jumat relatif panjang, karena di dalam sholat tersebut dibaca 2 ayat yang panjang, yaitu Hamim As-Sajadah dan Al-Insan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari Abdah bin Sulaiman, dari Sufyan, dari Mukhawwal bin Rashid, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibni Abbas. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh pada hari Jumat membaca ayat Alif Lam Mim Tanzil atau Quran Surat As-Sajadah dan Hal Ata Ala Insan Min Ad-Dahr atau Quran Surah Al-Insan. Adapun untuk sholat Jumat, Nabi Muhammad membaca Quran Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Referensi penjelasan materi kali ini diambil dari Jurnal Nikmatullah dengan judul Review Buku dalam Kajian Living Hadis UIN Mataram, Jurnal Holistik nomor 2, terbitan 2015. Cukup sekian penjelasan materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.